Ini dia bintang tamu kita. Thank you bro. Halo. Lagi lu. Udah berapa lama pacarannya? Oke, bagus. Paling basic. Bagus. Silakan. 1, 2, 3. 4 tahun tuh. Walaupun kurang-kurangin nggak yang begini-begini? Pernah bosen nggak? bagus. Itulah paling basic. Aku nggak pernah bosen sama Babas. Oh. Pernah nggak kakak kayak kapan nikah? Karena kamu juga udah 4 tahun kan sebenarnya. Siapa nikah? Sita enggak loh. Banget. Sita pun sampai kabur dari mobil. It's okay. Ya namanya seorang papa. Dan ternyata bener. Berarti sebenarnya di situ udah pengen nyelamatin lu. Terlalu gentle aja dia. Enggak apa-apa. I just want to say thank you. That's it. Terus mana lebihnya? I love you. Halo, gue Ferry Ruandi. Selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong ya. Karena bintang tamunya keren banget. Dan ingat, tayangan ini hanya bersifat hiburan dan tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Jadi, selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan satu-satunya program di langit dan di bumi Iya. yang mengumpulkan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang? Oke. Makin mendekati hari H. Hari H di mana Fior akan menikah. Oke. Rasanya gimana Fior? Oh, bentar lagi ya. Hamin Ya 25. udah. Oh iya. Gimana? Ada lipstick gak? Iya. Ada lipstick di gigi. Gimana perasaannya Fior? Pusing sama ngurusin tamu tuh pusing Kak Coki. Oh. Apalagi kalau nanti tamunya nggak datang ya rugi. Gak datang terus kita harus cari penggantinya buat makanannya. Pantas tiba-tiba kamu ngajak kokoku. Maksudnya Enggak, untuk kalau itu- makanannya penggantinya maksudnya apa tuh? Jadi gini, kan aku invite nih 600 tamu nih. Ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang minta bawa +2, +3 gitu kan. Ya. Nah itu tuh harus diganti orang lain atau di approve atau apa, kita harus catetin. Dan misal ada yang gak enak, lupa diundang. Tulis lagi, WA-nya mintain, Oke. IG-nya. Karena tamu kita yang satu ini memang kita sengaja hadirkan khusus untuk Fior. Dua. Loh ayangku tah. Khusus untuk Vincent, Fior. Gak semua. Karena ini adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat Fior. Karena ini couple goals. John and Eve. Siapa? John dan Eve. Kayaknya iya deh. Menurut kalian siapa couple goals yang ada di top of mind? Gini metu iku loh. Menurutmu siapa Medan? Atau Couple enggak goals. bule sama Cici. Jonathan Chia. Jonathan Abe, ya. Oke. Kalau kamu Kates siapa yang ada top of mindmu? Papa mamanya Bang Coki. Oh boleh, bagus. Bagus. Tapi kan nggak terkenal. Kayes Jelly. Oh iya. Lah, Kayes udah mau brojol Kayes. Ya masa Ya, nggak tiba-tiba boleh kalau diundang misal syuting? di sini, tiba-tiba Ya siapa tuh lahiran syuting di sambil sini. lahiran kan juga boleh. Iya. Kalau Fior siapa couple Kalau goals? enggak bule sama yang Cici itu, Ya. John and Eve. Ya, Oke, kalau gitu pokoknya nanti bintang tamu ini Fior bisa tanya-tanya. oke. Karena ini adalah couple goals dan Fior Iya. juga bisa tanya-tanya suka dukanya gimana dan yang lain-lain. Oke. Yang teman-teman juga kalau mau ikut aja boleh ya. Ini dia bintang tamu kita. Thank you bro. Halo. Lagi lu. Salah semua tebakannya anjing. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita. Hei kamu. Bener. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Hatiku nggak dak dikduk. Salah.
Oke, berarti sudah kenal siapa bintang tamu kita yang datang Tahu hari ini? baru lewat Tahu. FYP aku tadi. Iya lewat lagi kan. Ini Cek, Garuk kakaknya Garuk lagi memek. ini. Masa sih? Memek. Sekarang ada editor. Nggak boleh itu nggak boleh ya. Mungkin itu lagi candid kali, kita nggak tahu lah gimana ceritanya. Ya, silakan. Kalian kalau mau nanya-nanya, silakan tanya apapun kepada bintang tamu kita. Nanti gua akan menjadi pentranslate pertanyaan mereka kalau sudah mulai di luar nalar. Silakan. Udah berapa lama pacarannya? Oke, bagus. Paling Bagus, basic, bagus, bagus. bagus. Silakan. Wede. Siapa yang mau jawab? Atau di hitungan ketiga kalian sama-sama jawab biar kalau salah berantem. Itu udah. Siapa tahu salah sebelumnya. Kita cek ya, kita cek ya. Bareng aja. Ayo. Satu. Oke ya, kita coba ya. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Oke, di hitungan ketiga. 1, 2, 3. 4 tahun tuh. Bisa Walaupun dikurang-kurangin nggak yang begini-begini? Jawab bareng kayak gini bisa dikurangin. Loh. Ini 1 jam jawab bareng semua loh. Tapi walaupun kalau kita rewind tadi cara jawabnya memang Bastian agak pelan dia. Tadi kalau lo lihat tadi 4. Dia tanya dong. 4 tahun. Tanggapan Fior 4 tahun. 4 tahun. Pernah bosen nggak? Bagus. Itulah paling basic. pertanyaan. Pernah. Tapi bagus itu Pernah bagus. putus nggak? Pernah bosen nggak? Pernah berantem Sama enggak? saya gimana? Kalau berantem pernah, tapi putus enggak. Soalnya aku tuh enggak suka kayak habis putus terus balikan lagi. Jadi kayak kalau putus Ya wes putus aja. Bosen? Enggak. Gak tonjok-tonjokan enggak. Garuk-garukan. Kalau lagi nyetir, maksudnya Kates. Kalau Bastian lagi nyetir, tolong garukin dong ini. Itu dia. Emang aku favorit aku digarukin punggung. Nah, emang favoritnya digarukin punggung memang. Tapi kalau mengatasi Enggak apa dong, enggak apa. kalau mengatasi rasa bosan gimana, Bastian? Awas dipiting lu. Oh, berarti kakaknya atlet ini ya, MMA? Enggak semua. Enggak semua yang meeting tuh atlet MMA, enggak Ayo semua. loh, dia mantannya Vincent loh. Iya. Dulu atlet basket loh. Basket cuman enggak mantannya Kak Vincent lah. Enggak, memang enggak mantanan tapi sempet PDKT. Pernah dekat. Bohong ya, Kak Iqbal. Kartu kuning. Ya. Karena pernah satu grup tapi bukan. Bukan. Tapi kita balik lagi. Kalau ngatasin kebosanan kalian biasa gimana? 4 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Memang susah sih sebenarnya. Jadi memang harus ada kemauan dari satu sama lain. Jadi kalau misalnya yang satu lagi bosan ya yang nggak bosan harus mau untuk coba hal-hal yang baru sesuai yang lagi bosan ini. Apa itu hal baru? Itu Menarik. apa ya? Bisa kasih contoh konkret nggak? Misalnya apa yang kalian lakukan kalau lagi bosan? Saling apa? Naik kuda mungkin betul. Enggak, sebenarnya bosannya kita mungkin kayak everyday kita mungkin kayak ke tempat itu terus jadi kayak diganti lah. Diganti. Bukan bosan ke orangnya, aku nggak pernah bosan sama Babas. Enggak. Oh. Pernah nggak kakak kayak Kenapa gitu gaya? Kenapa gaya lo gitu? Kenapa lo iri? Ragain. Kalau pernah nggak kayak bosen gitu, kayak misal lagi ngedate atau gimana? Aku bosan ya liat mukamu. Sorry, supaya kita tahu kita bisa berangkatnya bisa dari tempat yang sama ya. Maiden berapa tahun sama pasangan? Sama. 4 tahun. Kamu sendiri bosan? Bosan kadang muka lu kan. Kenapa? Alasannya kenapa? Tapi aku jarang ketemu. Ketemunya 3 minggu atau sebulan Oh sekali. iya. Karena LDR. dia kan ini player. atlet pro player, jadi jarang keluar. Emang iya nggak bisa keluar gitu ya? Bisa ya nggak ketemu tiap hari aja bosan bingung. Loh, kalian emang berapa kali ketemu? Kita tiap hari ketemu. Kamu pengen gitu kan sebenarnya? Iya kan udah menikah ya. Enggak, kenapa ada gitu? Kenapa ada Tapi W-nya? kamu tahu nggak lupa. sih? Kamu tahu nggak sih lagi bahayanya justru lagi mau nikahnya. Ya contohnya ya omongan begini nih barusan. Biasanya kegagalan itu terjadi bukan pada saat setelah nikah. Sebelum nikah emang banyak setannya ya. Itu dia. Tapi Fior, Itu dia. Fior berapa lama? Banyak setannya. Iya. Tapi Fior berapa lama Fior sama? Aku setahun 5 bulan. Tuh, setahun 5 bulan tuh udah dinikahin. Kok kamu nggak nikahin? Sorry, sebelum kita lanjut, dia juga nanya, itu juga pertanyaanku. Sebenarnya pertanyaan cuman lama-lama kayak Bagus. mending kayak nggak sih, karena mungkin aku disuruh mama tuh kayak
sekali seumur hidup kali ya. Jadi kayak I rather wait, kayak aku mau nunggu nggak masalah deh. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya, harus make sure dulu, kayak aku harus mikir 100 kali. Berarti dia belum tentu ya? Lo kita nggak tahu Tuhan ngasih yang mana kan. Kok gitu, Say? sorry. Tadi nasihat dia sebelum nikah itu, ya ini keadaannya. Contohnya di Langsung Tapi kejadian. selama 4 tahun ada keraguan gak Kak? Oh, Ada bagus keraguan pertanyaannya, nggak? bagus. Kan Hebat. harus make sure nih, ini Iya. cowok yang tepat gak nih baru Iya. nikah kan? Ada keraguan gak? Iya. Nggak ada. Enggak jawabannya lo ketahuan dulu soalnya. Nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Emang kamu ada keraguan? Gak ada saya. Ya udah. Loh kalau nggak ada kenapa nggak nikah? Karena nikah bukan balapan. Iya, sabar, Ray. Oh, lagi nyiapin semuanya. Iya betul, dari Harus ready. kedewasaan, Duit, dari semuanya, finansial finansial. semua. Tapi kalau udah nikah masih jadi cowboy junior, masih jadi cowboy. Dari dulu juga dia nggak pernah jadi cowboy. Dari dulu juga dia nggak pernah jadi cowboy. Kurang lengkap pasti jadi anggota cowboy. Enggak pernah juga. Si JR itu nggak beneran cowboy, Fior. Cowboy, maksudnya Lama-lama ditampar. Tetap jadi boy jadi- band. Iya, anggota Iya. boy band cowboy junior. Itu Sekarang udah masih TBA ada nggak? namanya. Itu udah Silakan masih dong ada. yang jelasin lah. Sekarang udah TBA, Kobo Juno udah nggak ada. To be announced. Iya, Udah bisa, putus bisa. ya? Udah putus. Jadi sekarang bertiga dong, aku, Kiki, Aldi. Loh, Kenapa? Iqbal kenapa? Syuting. Syuting Kontraknya atau per orang gitu ya, kontraknya. Sorry? Kontraknya per orang gitu ya kalau cowboy junior. Kenapa ke kontrak? Oh enggak, maksudnya kontrak kerjasama kalau misalnya jadi boy band gitu mungkin maksudnya. Oh iya, memang kita kan rebuild dari kecil, jadi sekarang ada TBA ini juga kita kerjasamanya bareng-bareng personal sama-sama gitu. Lu umur berapa waktu itu ya si JR ya? Waktu keluar itu umur 14 tahun. Dia masih umur 14. Sekarang berapa? Tebak Sekarang menurutmu. berapa? Iya. Menurutmu. 25. Oke. Oh betul, Iya. langsung jawab betul. Oh, tiga-tiganya harusnya? Bukan. kalau kakaknya umur berapa? Sama dulu. Oh, seumuran. Pas pacaran udah di cowboy junior belum Kak Bastiannya? Kan 4 tahun berarti dia umur 21. Iya dong, gimana sih matematikanya? Kontak aja. Kenapa dia ngomongin diri sendiri? Oh iya deh. Sebenarnya kalau lo cukup, oh iya cukup. Yang bikin parah lo gini-gini. Jadi kelihatan lebih parah. Yaudah ini ada fakta-fakta dari plasma langsung aja. Ini dia. Yang pertama, apakah betul Bastian ditolak 7 kali sama Sita Marino? Loh, kenapa? Oh, anaknya Putri Marino. Adiknya. Pantes kau mirip. Bule gitu ya. Iya boleh. Sebel gak sama itu? Danira. Daniel siapa? Danira. Yang Kasih dulu konteksnya. Yang selingkuhannya. Selingkuhannya. Itu film. Tapi bawa emosi gak pas nonton? Oke. Gak apa-apa, dia dulu gak apa-apa. Ini acaranya mereka loh. Emang kita ngikutin Oh aja. iya, jangan dijawab dulu. Jawab plasma dulu. Hah? Ya, kenapa 7 kali ditolak? Karena Playboy. enggak sih, lebih kayak nggak mau pacaran kalau aku nggak bener-bener sayang. Kayak ngapain buang-buang waktu. Kok bisa dapet? Tanya Bastian, lu gimana menaklukkan? Kenapa kamu kayak ditolak nggak stop itu? Enggak, karena memang reasonnya Sita pada saat nolak pertama tuh menurut aku make sense. Dia Oke. menolak bukan menolak tidak mau pacaran sama aku. Tapi Tapi dia menolak kayak, buat apa aku bilang iya kalau aku juga belum 100% ada rasa sama kamu. Gitu. berarti Akhirnya I keep trying ya. 4 bulan itu tembak lagi sampai kayak nolak dulu. berarti di effort ke-8 akhirnya itu terjadi ya? Enggak. Ke 7 enggak. ke 8. Iya benar. Iya, betul. Apa sebenarnya? Ya kan ditolak 7 kali. Berarti di 8 dong? Iya, di 8 Iya, di itu 8. bukan aku lagi. Dan Jadi aku langsung dia- nanya, kamu nggak mau nanya pertanyaan yang biasa kamu tanya ke aku gitu. Gitu loh. I see. Jadi akhirnya aku yang nanya. Berarti kakak mau gara-gara dia effort. Pertama iya, terus kedua dia tuh anaknya tuh kayak selalu dulu aku jarang doa kan, tapi dia kayak kamu doa dong sebelum makan, jadi kayak wow. Iya lagi. Jadi kayak it's Kayaknya nice. tapi kakak
jomblo berapa lama sebelum sama dia? Oh bagus pertanyaannya. Udah lama banget. Lama banget karena dulu aku tuh cuman kayak enggak kok dulu aku cuman sebatas kayak PDKT doang, enggak sampai jadian. Berarti bukan karena sebelumnya ada PDKT-an lain ya? Enggak. Jangan-jangan ke situ kamu nolak aku. Enggak ada. Kamu tebar. Yang mana nih yang nyangkut? Awal-awal kayak gitu lah. Awal-awal harus ada gitu. Yang Nanti kan kan- enggak cuma kamu doang maksudnya Sita. Nanti kalau udah mulai serius kita bagi popcorn aja ya. Jadi oke udah cukup jelas. Kita next ke plasma selanjutnya. Ini dia. Sita Marino insecure pacaran sama Bastian. Betul atau tidak? Kenapa? Kalau betul iya, kalau enggak silakan dijelaskan. Enggak insecure sih, lebih kayak ke orang-orang tetap nyalain Sita because I'm tall. Insecure karena itu. Kan Jadi kayak, basket. iya jadi kayak sebenarnya bukan problem aku juga sih, kayak ya aku tinggi karena emang my mom and my dad is tall. Oke, sure. Jadi kayak dan aku bete-nya karena orang tuh tetap pushing me kayak karena kakak tuh jadi nggak cocok banget kakak tinggi. Harusnya kakak ulti langsung gendong Bastian. Iya. Tapi itu pernah, nah kalau gitu kita balik pertanyaannya. Lo pernah insecure nggak ketemu sama partner yang memang jauh lebih tinggi gitu? Apalagi cukup bedanya berapa kalau boleh tahu? Aku 178. Lo? 170. Sebenarnya beda 8 cm 8 nggak senti. terlalu. Sorry Kak, boleh berdiri Kak? Kepo. Yo. Coba. Gak usah insecure lah, kalian cocok kok. Cantik dan ganteng. Gak beda jauh lah. Gak beda jauh. Tapi gak beda jauh Gak beda tau. jauh. Lumayan jauh lah. Jangan pakai heels aja. Gak beda jauh. Jangan pakai heels aja. Tapi lo sendiri juga gak masalah kan? Nggak masalah lah, apa masalahnya? Tuh. Oke. Disapu. Ah ini dia ada fun fact tentang cewek pendek yang lebih setia. Cowok. Jadi ternyata fun fact cowok pendek tuh setia. Terus cowok tinggi. Oh ya kah? Wah, Lo coba lihat ini dulu. Kita baca dulu nih. Enggak lah, amit-amit. Ini studi membuktikan bahwa lelaki pendek lebih setia ke pasangan. Jadi riset dilakukan dengan meneliti 531 orang dengan tinggi di bawah 175. Saya nggak di SMS waktu itu memang. Saya tidak ikut. Anda ditanya nggak? Saya tidak juga. Kita lagi sibuk kita kerja. Iya. Hasilnya ditemukan bahwa lelaki dengan tubuh pendek memiliki peluang 32% lebih kecil untuk meninggalkan kekasihnya. Kenapa? Karena gak nemu lagi yang lain. Bukan karena mungkin ini asumsi gue ya, mungkin karena kalau orang pendek capek kan. Kalau misalnya dia harus PDKT lagi capek aja. Gitu. Menurut aku kalau tapi ntar dihujat. Enggak, coba Boleh, nanti boleh. tinggal Kalau dikat. menurut aku kalau cowok pendek mungkin kayak masih syukur nih cewek mau sama gua karena kan biasanya cowok tinggi-tinggi ini pendek kan. Lah gua setia aja sama cewek ini gitu gak sih? Ya, bisa jadi itu kan salah satu dari kemungkinan yang ada kan. Iya. Jadi menurutku tenang aja nggak dihujat. Gak apa-apa, gak bakal dihujat juga. Nggak bakal dihujat. Ya menurut kita ya. Tapi nggak tahu. Kalau sosmed mah nggak tahu. Tapi kalau menurut kita nih nggak bakal dihujat. Oke kita langsung tag lagi ke plasma yang keempat. Sita sudah siap nikah dan nggak mau lama pacaran. Kalau Bastian sendiri, ini lebih ke pertanyaan sebenarnya. bukan. Iya. Itu Yang benar. ketiga atau yang keempat? Yang keempat maaf. Oh yang ketiga. Belum. Oh yang ketiga. Yang keempat dulu baru nanti yang ketiga. nih. Oh, ya. Yang Oke. paling Udah tengah. lah Bang Cok panitia. Ya, itu bener nggak, Bastian? Iya, sebenarnya sih. Yang ngomong kan ditanya kamu. Kalau ditanya siap sih belum 100% siap. Makanya kita sekarang sama-sama masih belajar. Ya butuh doa dari teman-teman juga sih. Maksudnya supaya kita akhirnya udah cukup matang dan siap untuk melangkah kayak gitu. Definisi kan setiap orang beda-beda ya. Jadi kan kita nggak bisa ngejudge juga. Maksudnya matangnya ini mungkin buat dia segini udah, buat ini belum. Emang definisi lu matang dan siapnya dia apa? Kalau kita boleh tahu. Iya. Yang paling penting sih keegoisan dulu aja gitu. Bisa kita bisa menerima Keegoisan. Dia mau belajar untuk menahan ego. Kamu Iya. egois. Keegoisan bukan insang. Apa sih? Dia Egoisan. ngomongin insang. Iya, keegoisan. Aku mau nanya. Boleh. Aku mau nanya. Bastian dulu waktu mudanya kayak dulu pernah masa-masa bandel kan selingkuh terus, gonta-ganti cewek. Atau love bombing. Soalnya kan kalau udah misalnya Kak Sitanya udah siap nikah, otomatis
Bastian udah harus Siap nikah juga. udah meninggalkan selesai lah, masa-masa bandel itu kan, biar nggak insecure lagi ceweknya nih, overthinking nih si bandel gak. Nah pernah lewatin masa itu gak atau nggak pernah? Atau belum? Atau akan? Kalau belum dan akan agak serem ya. Nah itu berantem dulu baca. Ya gimana tuh Bastian? Gak pernah sih, justru aku tuh Dia nggak gumoh dengernya. ini jawab jujur ya, memang pada saat pacaran pun aku Enggak apa-apa, dia tadi begitu. gak pernah bandel sumpah. Kayak aku pacaran aja pertama kali 17 tahun gitu, kayak dan langsung pacaran gitu lama gitu. Jadi gak pernah yang kayak jomblo terus yang kayak Berarti udah pasti kayak berkomitmen ntar kalau kalian nikah nggak mungkin kayak ada masa-masa bandel kayak gitu, nggak tertarik ya? enggak ya sayangnya. Tuh. Oh ini tadi kayak gini. Enggak ya saya ingin diperkes bang. Aku mau nanya dong. Boleh. Tapi nggak tahu ini boleh nanya apa enggak. Nanti Ya kita udah edit. nanya lah. Kita edit kalau bahaya. Misalnya ke nonton konser atau ke klub gitu, tapi tanpa pasangan itu boleh nggak? Oh menarik. Nah, Boleh. Kita di fase sekarang yang udah percaya di situ sih. Dulu enggak. Dulu kayak enggak boleh. Enggak, justru awalnya cuek dulu bahkan. Iya dulu aku cuek banget gak peduli samsat. Terus abis itu dia minta kayak, Boleh gak sih nyariin aku gini? Ya udah. Terus larang-larang aku gitu biar tidak abis kelihatan. itu aku jadinya posesif kan. Jadi kayak ngapain aku sini? Terus kalau sekarang lebih kayak, Beb aku kesini. Oke, hati-hati ya, intinya kabarin. Udah that's it. Kayak ngeliat diri sendiri. iya kamu kayak gitu, kamu versi cowoknya Kenapa? Kamu kenapa? Enggak, aku dulu juga pacaran kayak dia. Oh. Kayak cowoknya yang kayak bisa gak sih ngelarang-larang atau gimana? Gak Iya. bisa, aku gak mau. Oh. Karena Enggak, kayak, tapi di sekarang tuh udah di fase dimana yang kayak ya udah yang penting ngabarin, dan kita selalu ngabarin sih, nggak pernah hilang gitu. Oh, mungkin karena kepercayaannya juga sudah dibuild dengan cukup lama ya. Kalau 4 tahun kan bukan waktu yang sebentar juga anyway. Kalau aku bukan kayak percaya apa enggak sih, kayak aku lebih kayak kalau emang mau ngelakuin hal yang itu ya wes. Kok dibolehin? Kok dibolehin? Bukan ngerti nggak maksudnya, bukan kayak masalah percaya enggak, cuman kayak kalau emang tiba-tiba Tuhan nunjukin dia bukan yang bener ya udah. oh ya udah kayak Jadi ngambil pusing, yang ngambil bukan pusing. milikmu nggak akan Iya. Ya jadi kalau kamu macam-macam ya udah ya wes bye. Iya. Yolos. Betul sekali pemirsa. Oke, kalau gitu langsung ke yang ketiga yang tadi saya skip ya. Ini dia. Nomor 3, Sita bucin dan gak mau nikah sama cowok lain kalau putus dari Bastian. Betul atau tidak? Kalau betul kenapa? Kalau tidak kenapa? Silakan. Jadi sebenarnya aku meluruskan dulu ya. Oke, boleh. Orang-orang kan bilang kayak, Cinta gak selamanya indah. ya udah maksudnya kayak selagi cinta ya diindah-indahkan dulu, ngerti Ya. nggak? Nah bener dong. Itu maksud gak selagi cinta Diindah-indahkan. Betul. Nah terus Sita kayak, karena dulu Sita itu kayak selalu bukan gak mau nih, kayak lebih kayak ke ngapain sih nih kak? I just wanna be rich auntie aja. Kayak Oke. kakak-kakak aku yang punya anak, aku kayak mau apa tante giniin. Jadi kayak ya udah I don't care. Tapi pas sama Babas kayak kok tiba-tiba pengen nikah ya gitu. Tuh nikahin mas. Karena gue tahu perasaannya dari mana. Karena kalian kan gregetan, karena kayaknya udah cocok, udah 4 tahun, kan pengen lihat. Tapi jangan dikatain monyet juga. Kamu tahu nggak, saya udah capek ditekin monyet terus gara-gara ada yang namanya Bastian. Tahu kan beruk yang namanya Bastian. Kenapa gue ini? Tapi ada target nggak kalau berbicara tentang pernikahan? Atau kalian masih let it flow aja sejauh ini? Atau kesel nggak ditanya kapan nikah, kapan Itu nikah? bagus juga. Enggak, aku gak kesel. Cuman aku Gerah aja kayak udah dijawab deh perasaan kayak Iya. gitu. Kayak lo harus berapa kali lagi lo jawab di setiap program. Iya. Soalnya aku kesel kalau ditanya kapan nikah, kapan nikah. Karena kamu juga udah 4 tahun kan sebenarnya. Terus kapan nikah? Ya fair. Gak mau cepet-cepet lah. Iya. Kalau kamu juga kan Kalau aku emang akunya yang gak mau cepet-cepet. Karena kayak mikir tuh cowoknya masih kecil. Kalau kalian Oh di bawah umurnya? Ya 2003. Brondong. umur berapa? 2000. Beda 3 tahun. Terus emosi juga belum stabil. Asik, masih belum stabil bener. Nanti anak gue misalnya nikah nih, kebobolan nih. Hah? Kok nikah kebobolan? Ya maksudnya ya ngerti maksudnya. Maksudnya hamil dia Ya hamil. hamil padahal belum cuman pengen nikah doang. Sekarang kebobolan karena ngewek kan. Iya. Ada editor, tenang ada editor.
Lagian kayak lu baru pertama kali denger aja dia ngomong kayak gitu. Udah sering bro, ayo lanjut. Nah, terus anaknya mau malam-malam nangis, yang ada ku apa sih nangis terus kayak gitu. Karena kamu juga merasa belum ada di keadaan. Iya. Iya benar. Iya kan? Atau enggak bisa-bisa dia bilang, Hengki kamu aja yang susuin, aku capek. Karena kan ada di kulkas itu kan ada yang dipampingkan jadi ada. Saya bisa lurus-lurusin. Tiba-tiba suaminya sayang pengen, nggak mood. Soalnya loh kalau udah hamil segala macam kan badan cewek berubah. Itu jadi ketakutan kamu nggak? Enggak. Aku lebih takut aku takutnya tuh ntar kalau misalnya udah punya anak gak bisa ngasih yang terbaik buat anak. Kayak pendidikannya gak bisa ngasih yang terbaik, keuangannya Betul, gitu-gitu. itu penting makanya finansial. Tapi di agama aku gak boleh, bukan gak boleh nunda-nunda sih, nunda boleh, cuman gak boleh pakai KB. Oke. KB yang spiral, KB ini pil itu gak boleh. Oke. Terus kamu pakai apa? Slot luar paling. Maksudnya kalau lagi nafsu keluar dulu, ngerokok dulu. Supaya tidak terjadi apa yang terjadi. Bukan. Di luar, buang itu di luar pun gak boleh tapi di agama aku. Oh. Harus buang di dalam. Lu telan. Hah? Oke. Sudah mulai akur. Kita langsung ke selanjutnya. Iya, sudah. Makin dijelasin. Iya, sudah betul. Kita langsung ke yang kelima. Ini dia. Bastian dan Sita sering dihujat netizen ketika upload foto. Betul atau iya? Kenapa? Terlalu haram. Apa Boleh kah? Ya sebenarnya kalau aku lihat sih mungkin karena terlalu bahagia Bastian dan Sita. Jadi mereka keki kali. Mungkin ya. Boleh kita lihat contohnya nggak? Boleh. Kita plasma aja deh. Kayak teknik plasma aja ini dia. Coba kita lihat. Misalnya ini. Ini tahun keberapa? Kapan ini? Emang kalau pacaran 2000 berapa ya? Tahun 2 tahun lalu kayaknya. Enggak, awal banget itu. Udah mulai kan? Ayo lo. Oh iya benar. Oh iya. Tapi rata-rata sebenarnya fotonya sesuai pada tempatnya sebenarnya. Sebenarnya Kalau biasa misalnya lagi aja berenang sih. ya lagi berenang. Kalau Kalau misalnya lagi kayak luar negeri gitu. Tahu Fadil Jaidi? enggak bukan Fadil. Ada aja. Oh, lu gojo satu. Mirip anjay. Ya kan sebenarnya pada esensinya pada tempatnya semua sih. Mirip vibes orang luar negeri gitu ya fotonya. Kan mereka sama-sama bule. Oke, kalau kita berbicara mengenai Kalau nggak bule, dia aja yang bule. Gak kayak bule. Aku. Bagus. Dia Batak. ya, tapi kalau kamu pernah nggak upload foto sama Vincent dan dihujat? Karena mungkin aku mukanya Chinese ya. Jadi kalau ada yang ngucit kayak belum haram, apa sih namanya belum muhrim. Iya. Suka ada yang reply mereka non mus gitu-gitu. Oke. Kalau Mbak Eden sendiri pernah Tapi aku mengalami? cobos aja sih, aku ciuman juga aku upload. Bodo amat. Jarang foto berdua. Gitu. Oke deh, ini kita bakal munculin video dan gue minta tanggapan Bastian dan juga Sita terhadap video yang akan munculin. Ini dia. Silakan di-play. Ini dia. Bastian, lu Sita sama Bastian, lu setuju gak sih sebenarnya, Pak? Lu sebagai kakak deh, ayo. Setuju aja sih sebenarnya gitu karena mereka cocok. Terus Bastian juga sering ke rumah, terus baik anaknya, anaknya baik, sopan. Jadi sejauh ini masih aman ya? Masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Oh. Lu tidak merasa influence Bastian ngebawa adek lu ke arah yang lu udah gak nyaman kan? Enggak kan? Enggak sih gitu, karena aku tetap masih ingetin Sita gitu. Kalau kemana-mana mau melakukan apapun, pikir 2 kali, pikir keluarga, pikir diri sendiri. Dan kalau terjadi apa-apa, tanggung jawabnya ada di kamu sepenuhnya, aku bilang gitu. Jadi jaga diri sendiri, aku bilang gitu. Nice. Bagus ya. Tapi saat dapetin Sita, it's one thing. Dapetin kepercayaan keluarganya berat gak? Itu kan pasti perjuangannya beda lagi tuh, Bastian. Kalau dibilang berat sebenarnya berat, cuman aku sangat menikmati karena itu part of the journey of our relationship gitu. Dan aku nggak pernah merasa tersinggung di saat awal-awal memang belum diterima gitu karena memang kalau aku pun punya anak perempuan, aku akan melakukan hal yang sama gitu loh. Kekhawatiran itu pasti akan muncul gitu. Dimana mungkin Sita nggak pernah dijemput di rumahnya gitu, yang maksudnya ketemu di tengah gitu, tiba-tiba dijemput, ya kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin reaksi kakaknya kaget gitu, nih siapa nih orang tiba-tiba nyariin Sita gitu. Jadi ya seneng, tapi akhirnya sekarang wah bisa diterima sama Meme, terus juga sama Kak Putri apalagi, maksudnya udah sekarang udah
udah akrab, bisa cerita juga sama Kak Putri gitu. Dan bahkan sebenarnya yang paling deg-degan itu pertama kali ketemu waktu sama almarhum Papito. Yep. Oh, Papaya Sita, karena Papaya Sita galak banget. Bener-bener kayak galak banget. Jadi kayak Sita pun sampai kabur dari mobil. Jadi aku pas lagi ke Bali, aku nggak ngasih tahu dia, kayak aku langsung bawa ke rumahnya karena aku harus introduce diri aku nih. Ya nggak mungkin dong aku liburan kayak ke Bali sama Sita terus rumahnya jelas-jelas di Bali, aku nggak datengin orang tuanya kan. Maksudnya aku nggak etis gitu sebagai aku gitu. Jadi ya udah kabur dia karena kayak Kamu pasti dimaki sama papa kayak. it's okay. Iya namanya seorang papa. Dan ternyata bener. Berarti sebenarnya di situ udah pengen nyelamatin lu. Terlalu gentle aja dia. Enggak apa-apa. Tapi Butuh berapa lama sampai papanya? bagus. Atau keluarga atau papa tuh. Ya pokoknya butuh waktu 2 jam dimaki ya. Tapi habis itu udah terima? Diterima. Oh, iya. Karena memang mungkin itu papanya Sita mungkin mau lihat di situ reaksinya aku Dia di mau saat nunjukin dia. jangan macam-macam sama anak gua bisa Satu, kayak itu gini. satu. Dan dia juga pengen lihat gimana reaksi. Iya, aku Kan reaksi orang bisa menilai banyak langsung, tentang orang iya. tersebut. Aku langsung kayak, you don't go inside my fucking house. You sit down there. Yes sir, yes sir. Don't ever try to come to my house. Please sit there. Oke. Oke. Terus kamu duduk nggak? Duduk. Duduk dong. Di mana? Pokoknya di fucking terus. Hey, you see my face? Huh? You fucking see my face when we talk. Oke, Om. Hapus sama Tapi habis itu 2 jam laginya udah ngobrol cair, udah ngobrol tentang berita, tentang ya mungkin ada persamaan apa ya, obrolan yang ternyata nyambung gitu loh. Oke. Tapi gue mau nanya sama Sita. Sita sendiri menilai effort Bastian untuk memenangkan approval keluarga. Sita sendiri menilai effortnya berapa? Aku suka sekali karena cowok-cowok dulu yang aku bawa nggak kayak gitu. Kabur langsung. Iya, Kasih tahu. and I love it. Tapi itu seru sih, jadi jodohnya seru banget dan jadi sayang sama Papito juga. Aku. Iya. Dan menurut gue itu yang hal-hal seperti ini yang kayaknya nggak semua orang tahu. Maksud gue saat seseorang sudah berhubungan cukup lama dan belum menikah, kan orang nggak tahu ada proses apa di belakangnya. Iya kan, orang nggak pernah tahu. Ternyata kita baru tahu ada usaha yang Bastian lakukan untuk menangin keluarga. Karena kan selain dianya mau, keluarganya juga harus approve dong. Soalnya nggak banyak loh cowok yang mau terima dinasehatin orang tua. Cewek tuh. Kamu sendiri ada pertanyaan nggak soal relationship ini? Silakan. Ini juga apalagi kamu kan. Kalau kamu sendiri, keluarga Vincent Ya sendiri. Vincent sih pernah dibilangin papi aku kayak jaga Vior. Oke, ya. Terus kalian udah dewasa, pacaran yang sehat. Kalau jangan sakitin Vior karena dia nggak pernah nyakitin aku. Oke. Papamu bukan fucking woy. Ya tapi cara keluarga kan beda-beda ya. Cara keluarga Tapi aku beda-beda. nggak pernah bentak-bentak orang sih. Harusnya memang. fucking Vincent langsung kayak ngopo iki bye. Kalau Oh, iya, Medan iya, sendiri ada pertanyaan nggak? Ini udah 4 tahun, mungkin dari ini ada karena kalian juga, kamu juga 4 tahun juga kan, mengalami permasalahan yang sama nggak kayak yang dialami oleh Bastian dan Sita? Pernah? Apa kalau Medan? Lupa. Sumpah aku keringetan ini gara-gara kosongnya mereka. Enggak, tapi setidaknya dia inget pernah, tapi detailnya lupa lah ya. Pernah tuh kayak misalnya kayak dia main ke Jambi gitu kan. Terus habis itu kayak ditanya-tanyain ke Jambi tidur di mana? Mainnya kemana katanya gitu. Soalnya kan dia nggak ada rumah kan. Oh iya, iya. Kau jangan ikut-ikut ke hotel sama dia. Kau sini, awas aja gitu-gitu. Tapi pakai bahasa Jambi gitu. Oh alah. Tapi Hengki nggak apa? Ya Hengki ngerti. Oh, iya om gitu. Iya, Oh bagus. iya, masih Bagus oke sekali. lah, itu masih oke. Tapi kalau Vior tuh yang bikin Vior yakin untuk menikah setelah padahal baru nggak baru sih. Setelah 1 sekian tahun tuh apa yang bikin Vior akhirnya oke, this is the moment. Menurut aku ya attitude Vincent sih. Oke. Sabar, baik, dan tanggung jawab. Karena aku nilai dia dari cara dia nge-treat keluarganya. Jadi dia nge-treat adiknya kayak gimana, dia nge-treat mamanya kayak gimana. Orangnya baik, jadi aku ngerasa kayak oh mungkin orang yang tepat. Kamu bisa melihat dirimu ada di posisi itu nanti akan di-treat dengan yang sama ya? Iya, jadi Tapi, kayak ya sebenarnya cowok nggak ada yang sempurna sih. Aku juga kan nggak sempurna kan. Jadi cuman cara kita aja bisa nggak mentolerir kelemahan dia. Tuh, bagus.
I know. Thank you. Cicinku! Candice dan Vincent. Tapi gue mau nanya, kebalikannya Bastian, pernah ada masalah nggak dari Sita dapat approval keluargamu? Tadi kan dari kamu ke Sita, kalau sebaliknya? Dia mau nangis ya? Enggak lah. Kalau Sita tuh apa namanya? I don't know, maksudnya kayak mungkin didikan keluarga aku dan keluarga Babas tuh berbeda ya. Jadi sometimes yang aku agak shock itu awal-awal Babas kayak harus gini terus kayak emang harus gini ya? Kayak harus ada peraturannya gitu ABCD-nya. Oh iya ya, Iya kan, jadi kayak kalau sudah di luar rumah sudah bebas. Ada adatnya Iya, tersendiri. itu yang menurut aku agak kaget awalnya, menurut aku agak susah. Tapi lama-lama kayak This is fun. ya it's fun, seru juga keluarganya. Berarti nanti sudah siap jadi boru, dari kan ada boru. Nanti lu dimargain lo kalau nikah sama orang Batak. Marga lo apa sih, Bastian? Bolon. Bolon. Ya, nanti ada marga orang Bataknya itu masing-masing. Tapi ada yang galak ke Kasita nggak? Bagus pertanyaan. Dari Bastian misalnya Ada ceweknya. mamahnya gitu yang kayak "Lu nggak bisa cuci piring. Kalau tadi kan dia di-fucking, kalau kakak diapain? Oh ya, ada nggak kejadian yang mungkin mirip-mirip seperti itu gitu? Aduh bajunya. Oh ya, kalau bajunya pernah. Oh enggak. Enggak ya karena aku cuma bilang bajunya, bukan berarti dimarahin. Maksudnya kayak digituin, cuman kan juga kayak wow. Ya wes. Iya. Tapi ya sudah berjalan 4 tahun dan itu lama banget loh, itu lama banget. 4 tahun itu setahun lagi udah masa jabatan presiden. Udah satu jabatan presiden 5 tahun. Ada lagi yang kamu mau tanya nggak tentang the whole relationship ini? Udah ada ini belum? Kayak apa misalnya? Nanti Promising. kita beli rumah di sini ya gitu. Bagus. Soalnya Via masih pacaran kemarin udah. Cari-cari. Iya, yang kan cari rumah berdua. Karena gitu. syarat nikahin aku katanya harus punya rumah dulu. Oh ya, make sense. Biar aku yang Aku tahu, aku mau nanya. Oke, boleh. Wah, aku belum dijawab. Yang rumah sempet Lagi nyari-nyari sih ada ya. Iya. Tapi belum kayak bilangnya buat rumah berdua, maksudnya. lebih kayak aku dulu kayak aku pengen beli rumah. Karena itu salah satu mimpinya Sita. Oke, punya apa mimpimu? Punya rumah berdua? Ada aja. Punya rumah berdua mimpimu? Enggak lah, masa mimpi Dia itu. punya dia sempat kita awal pacaran tuh dia bilang, Beb, aku kira-kira menurut kamu sanggup gak bisa beli rumah sendiri? Sanggup lah. Jadi dia ada cita-cita yang pengen dicapai dulu. Baru nanti mungkin setelah itu kita pikirin beli rumah yang buat tinggal berdua. Oh iya, sorry. Oke. Apa tuh dia anjing? Berarti sebenarnya Gitu. berarti sebenarnya Bastian memberikan waktu kepada Sita untuk mengejar mimpinya dulu ya. Supaya nanti kalau udah ada pernikahannya jadi nggak ada penyesalan kayak dulu mimpi gue jadi terhalang karena bla bla. Iya, benar setuju. Make sense sih. Kalau tadi Kates pertanyaannya Pernah bagus tuh. nggak kan udah kan pacaran. Kalau misal pacaran kan biasanya ada orang yang kayak kangen jomblo, masa-masa jomblo single. Oke. Pernah nggak? Iya pernah nggak lo saat udah 4 tahun ini ada kangen masa-masa Kangen masa jomblo enggak, karena Babas emang kayak malah Babas nyuruh kamu pergi kayak sama teman-temanmu. Tergantung cowoknya berarti ya. Iya, depends on the man. Kalau cowoknya lebih kayak ke, oh kamu harus sama aku everyday, kamu harus ngobrol sama teman. Itu Mending pasti kayak, tampar ya. ih mending aku jomblo. Oke. Tapi lo akhirnya bisa ada di posisi kayak gitu karena apa Bastian? Karena Iya. sampai mengencourage pasangan lo untuk udah main sama teman-teman lagi. Ya kamu mengencourage kayak gitu supaya kamu bisa pergi sama yang lain apa gimana? Karena aku gak punya temen. Aku tuh gak punya temen, jadi Babas tuh kayak Teman sahabat gitu. sahabat aku tuh semuanya cuma ya? satu, dan itu di Jepang, dari SD gereja bareng, Hmm. dari TK SD bareng. Tuh kalau Jakarta homeschooling. enggak. Bukan. Emang aku tuh susah buat berteman gitu. Ya berarti sebenarnya lo tahu ada kebutuhan-kebutuhan yang dia harusnya bisa dapat benefit kalau punya teman Iya, lebih banyak. Dan juga nggak sebenarnya kayak karena itu tadi kita tuh berdua harus saling selalu peka gitu, kayak kita udah tiap hari nih ketemu. Mungkin ada momen kayak ayo go sama teman-teman kamu gitu, atau aku juga kadang suka buat Sita biar buka, kadang kan dia orangnya tertutup, gak mau maksudnya nggak mau kenal terlalu banyak orang apa. Nah aku yang pushing yang kayak coba try jalan sama teman syuting kamu kemarin, coba try jalan sama itu. Tapi ada yang nyantol nggak teman syutingnya? Kayaknya kok enggak Satu ya? Ada satu. Iya. Oh iya, bagus bagus. Sampai sekarang masih. Oke. Supaya ini seperti acara di TV-TV. Coba dong.
Bastian dan Sita saling mengungkapkan rasa sayang. Astaga. Physical attack Karena nggak tahu kenapa ya. Mungkin ini pernah jadi masalah nggak? Mungkin awal sering ekspresi cinta, tapi setelah 4 tahun itu jadi sesuatu yang masalah nggak? Enggak, cuman aku kayak agak trauma karena pas pernah di YouTube kita berdua ngomongin tentang itu dibully mati-matian. Jadi kayak, yuk nggak mau lagi. Oh pernah? Kan kita pernah kan yang kayak pakai headset itu loh, yang kita ngomong tentang our feeling about each other, terus tiba-tiba malah backfire ke kita. Apalagi cinta tuh yang tadi itu bilang, masa lupa di Bali? Di sini netizennya bagus kok. Bagus. Iya, kecuali dipotong taruh TikTok. Iya bagus kan kalau di TikTok udah beda lagi. Jadi mau nggak nih? Boleh? Boleh. Oke. Udah panjang lebar ini boleh. Ya udah kalau misal menurut kalian Grace atau Alay, nah wujud mereka aja, jangan sampai ke keluarga-keluarganya mereka. Iya. Oh jadi bertiga keren episode ini ya? Bro, aslinya bagus loh mereka. Tadi Ferry Irwandi bilang mereka aslinya nggak kosong. Amin. Oh jelas. Oh enggak, kalau gitu jadi ragu lagi kita. Kalau dipuji jangan begitu, langsung iya gitu aja. Silakan. Kamu dulu lah. Enggak, mungkin yang saya mau ngomong adalah thank you for this past 4 years. And whatever happens between us, only God knows. Dan apa ya? Udah lanjut. Apa? Patah ini patah. Lanjut. Lupa apa? Cie, Bang Joki salting. Kenapa yang salting? Lanjut. Makasih buat 4 tahun, whatever happens, it happens. Intinya, I wish you all the best. Semoga kamu sukses, semoga kamu semakin diberkati, dan semakin takut akan Tuhan, dan lebih sering ke gerejanya. Oke. Jarang sayang. But I just want to say thank you, that's it. Terus mana lebihnya? I love you. Boleh. Dari semua itu tadi Bastian menerima kecuali bagian gereja agak langsung diprotes semua diterima ya. Tapi aku pernah dan sering kan 2 hal yang berbeda dong. Kalau lo sendiri? Just sama mau say thank you udah bisa sabar dan bertahan menghadapi ya mungkin kehidupan baru buat Sita ya. Lagunya. Lucu banget anjir dia. Pegang tangannya, Bas. Jangan Bang. Udah biar aja senyamannya mereka mengungkapkan perasaan aja, udah nggak usah ini. Iya mungkin aku belum pernah sampein, maksudnya aku mau ngasih. Udah lah lagunya jangan gitu lah Bang. Jatuh. Clip-onnya jatuh tuh. Clip-onnya jatuh. Tuh salting sampai jatuh loh. Ya mau. Ya nggak apa-apa sambil diomongin juga it's okay kok. Ya mungkin aku belum pernah ngomong, cuman kayak aku terima kasih kamu bisa bertahan dan mau sabar. Ya rutinitas kamu mungkin dulu kan sangat berbeda sama yang sekarang, dan juga kamu menghadapi banyak hal yang sebenarnya kamu nggak pernah merasakan dulu. Dan menurut aku itu nggak gampang ya, jadi kayak thank you udah sabar menghadapi ya netizen sabar dengan aku sendiri bahkan, dan justru mau mencoba membuka diri untuk memaafkan situasi yang aku bawa gitu loh. So ya semoga you always love me, kamu selalu patient, and I love you. Emang Maiden mau lihat lagi asu. Ya sudah, tapi balik lagi ya menurut gua kesimpulannya adalah kita nggak usah terlalu ngejudge hubungan orang. Setiap orang berlari dengan pace-nya masing-masing. Iya. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan kalau yang cepat belum tentu yang lebih baik dari yang lambat, dan yang lambat belum tentu lebih buruk daripada yang cepat. Jadi kita urusin aja urusan kita, jangan urusin urusan orang lain. Sampai ketemu lagi di BBK selanjutnya. Tepuk tangan. Gua nggak bisa joget, Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Katie, ada
usah gitu bang.